Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell her dinner every night? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu dengan judul Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani. Kenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Polbangtan Malang. Langsung saja, apa sih kelompok tani itu? Kelompok tani adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang memiliki tujuan atau dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dalam cakupan sosial, ekonomi, dan sumber daya. Dan selanjutnya, keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Saat melakukan proses penumbuhan dan pengembangan poktan atau kelompok tani dilakukan melalui yang pertama, melakukan pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan poktan atau kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya. Yang kedua, pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Yang ketiga, kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antara petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Apa sih fungsi kelompok tani itu? Ada 3 fungsi kelompok tani. Yang pertama, kelas belajar. Untuk tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah, serta kehidupan yang lebih sejahtera. Yang kedua, wahana kerjasama. Melalui kerjasama ini, diharapkan usaha taninya akan lebih efisien, serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang ketiga, unit produksi secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Hal yang perlu dipahami untuk penumbuhan atau pembentukan kelompok tani. Yang pertama, dasar penumbuhan kelompok tani. Ada beberapa dasar yang ada di dalam penumbuhan kelompok tani, yaitu kelompok tani itu dapat tumbuh dari kelompok atau organisasi sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kelompok tani dapat tumbuh dari suatu wilayah yang sama, yaitu seperti RT, RW, dusun, atau desa. Kelompok tani itu dapat terdiri dari 20-25 anggota orang petani. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelompok tani itu disepakati oleh anggotanya. Dan yang paling penting itu memiliki atau menikmati manfaat yang sama setiap anggota dari kelompok tani tersebut. Yang kedua, prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani. Saat melakukan penumbuhan kelompok tani itu didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan. Setiap individu atau petani itu dapat memilih kelompok tani yang akan dia ikuti. Yang kedua, keterbukaan. Memiliki arti penyelenggara penyuluh dilakukan secara terbuka antara pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, partisipasi. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan serta mengelola kelompok tani tersebut. Keswadayaan. Memiliki arti untuk mengembangkan penggalian potensi diri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana, serta daya gunakan sumber daya guna mewujudkan kemandirian kelompok tani. Kesetaraan memiliki arti kehubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar. Yang selanjutnya, yang terakhir, kemitraan memiliki arti penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Yang ketiga, pelaksanaan penumbuhan kelompok tani. Di sini ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu persiapan dan tahapan yang kedua yaitu proses. Dan di tahapan pertama itu adalah persiapan. Di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu penyuluh pertanian melakukan identifikasi melalui pengumpulan data dan informasi. Selanjutnya, penyuluh pertanian melakukan advokasi.
Dan yang terakhir yaitu penyuluh pertanian memberikan penyuluhan melalui pertemuan kelompok-kelompok sosial dan pertemuan di tingkat RT, RW, dusun, atau desa. Yang tahap kedua yaitu proses penumbuhan kelompok tani. Di sini ada beberapa tahapan. Pertama yaitu penyuluh pertanian memberi sosialisasi tentang penumbuhan kelompok tani. Yang kedua, penumbuhan kelompok tani dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani. Yang ketiga, selanjutnya kesepakatan membentuk poktan dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh penyuluh pertanian. Yang keempat, pemilihan pengurus kelompok tani dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggotanya. Yang kelima, sebagai tindak lanjut dari penumbuhan kelompok tani dan pemilihan pengurus, maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan atau menetapkan rencana kerja kelompok. Dan dapat saya simpulkan dari 3 hal yang perlu dipahami untuk penumbuhan atau pembentukan kelompok tani tersebut, yaitu penumbuhan atau pembentukan kelompok tani dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian, serta mitra kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya, kesepakatan pembentuk kelompok tani dituangkan dalam berita acara pembentukan kelompok tani. Pemilihan pengurus kelompok tani dilakukan secara musyawarah mufakat dari anggota oleh seluruh anggotanya. Perangkat kepengurusan kelompok tani sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Apa sih ciri dari kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri? Yang pertama, yaitu penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Yang kedua, peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan agribisnis. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya. Yang keempat, peningkatan kemampuan anggota kelompok tani. Yang kelima atau yang terakhir, penyelenggaraan pengembangan kelompok tani. Kenapa sih kelompok tani dijadikan alasan untuk penumbuhan atau pengembangan kelembagaan ekonomi petani? Alasan yang pertama yaitu kelompok tani berperan dalam meningkatkan pendapatan petani padi. Yang kedua, kelompok tani berperan penting dalam meningkatkan efisiensi usaha tani. Yang terakhir atau yang ketiga, kelompok tani berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani padi. Wih, udah selesai aja nih presentasi saya tentang penumbuhan dan pengembangan kelompok tani. Makasih sudah mendengarkan dan melihat channel YouTube ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya ya guys, atau ibu, bapak, petani, semuanya. Makasih sudah menyimak ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murder on call with the